Taib hadis ini muttafaqun alaih, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiq salas. Ciri-ciri orang yang munafik itu ada 3. 1. Idza haddatsa kadzab. Apabila ia memberitakan atau menceritakan sesuatu, isinya adalah dusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila ia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila ia diberikan amanah, diberikan kepercayaan, dia kemudian mengkhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha'u, nafsin la tashba'u, 'ainin la tadma'u, amalin la turfa', wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyikal ma'sum. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kembali kita dapat melanjutkan mudzakarah kita, kajian kita pada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana tentunya ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memakmurkan sisa kehidupan kita dengan melaksanakan apa yang Ia perintahkan dan apa yang Ia cintai. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membawa satu hadis yang mungkin sering terdengar di telinga kita, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, atau kalau dalam bahasa mustalahnya bahkan sampai kepada derajat muttafaqun alaih. Ada perbedaan istilah ya antara muttafaqun alaih dengan rawahul Bukhari wa Muslim. Tapi bukannya sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iya sama. Tapi perbedaannya, kalau muttafaqun alaih, sanad dan juga matannya ini kedua-duanya memiliki sanad yang sama ya. Rijalul Bukhari wa rijalul Muslim itu satu dalam mata rantai periwayatannya, sehingga disebut muttafaqun alaih. Tapi kalau rawahul Bukhari wa Muslim, nah di situ ada perbedaan dari beberapa jalur periwayatan antara Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, atau ada perbedaan di dalam redaksi hadisnya. Taib hadis ini muttafaqun alaih, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiq salas. Ciri-ciri orang yang munafik itu ada 3. 1. Idza haddatsa kadzab. Apabila ia memberitakan atau menceritakan sesuatu, isinya adalah dusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila ia berjanji,
dia mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila ia diberikan amanah, diberikan kepercayaan, dia kemudian mengkhianati. Taib, jamaah sekalian, hadis ini amat sangat luar biasa, simple, namun memiliki makna yang luas, sekaligus menjadi petunjuk bagi kita untuk bagaimana kita menghindari ciri-ciri kemunafikan tersebut. Sebelum kita membahas tentang detail dari hadis ini, ya, kita mesti tahu dulu apa itu arti dari kalimat munafik. Jangan sampai statement kita, pernyataan kita, ucapan kita salah sasaran. Munafik yang dimaksud di dalam hadis ini bukan munafik yang dimaksud di dalam ilmu akidah atau di dalam ilmu usuluddin, ya. Munafik di dalam ilmu akidah artinya adalah orang yang menyembunyikan di dalam hatinya kekufuran, namun menyatakan dengan lisannya keislaman. Ini munafik di dalam akidah, ya. Atau kalau dalam bahasa pelajaran tauhidnya, man adhara bilisanihil imana wa abtana fi qalbihi al-kufra. Orang yang menampakkan dengan lisannya keislaman, ngucapin 2 kalimat syahadat, wa abtana fi qalbihil kufra, namun dia menyembunyikan di dalam hatinya kekufuran, artinya dia nggak beriman kepada Allah, ya. Hatinya tuh nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari Allah, mengingkari para anbiya dan para utusan Allah. Cuman dia ngucapin kalimat yang menandakan orang tersebut menjadi muslim, 2 kalimat syahadat. Ini namanya munafik. Nah, bagaimana kita berinteraksi dengan munafik yang seperti ini? Berinteraksi dengan mereka itu kita diharuskan sebagaimana kita berinteraksi kepada sesama muslim, ya. Artinya kita jaga lisan kita dengan mereka, kita jaga tindakan kita terhadap mereka, kita jaga kehormatan mereka, darah mereka, harta mereka, itu mesti kita jaga. Kalau mereka meninggal, maka seluruh aktivitas pemulasaraan jenazah yang dilakukan kepada muslim yang sesungguhnya juga wajib kita lakukan, ya. Menjadi kewajiban kita untuk melakukannya. Kita mandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Dikuburin di mana? Di pemakaman kaum muslimin, ya. Nah, ini munafik yang seperti itu saja kita diharuskan untuk berinteraksi dengan mereka dengan hal yang demikian, ya. Jangan sampai gara-gara ada perbedaan pilihan dalam politik dan lain-lain sebagainya, kemudian orang dicap menjadi munafik yang seperti munafik dalam definisi atau seperti kafir bahkan statusnya, ya. Yang jelas-jelas ngucapin 2 kalimat syahadat, dia sholat dan lain-lain, terlepas dari apa yang menjadi ijtihad politik dia seakan-akan atau memang secara terang-terangan tidak mendukung kaum muslimin, ya. Walaupun mendukung kaum muslimin juga belum tentu mendukung untuk maslahat agama murni. Jangan-jangan di dalamnya terselubung keinginan duniawi. Nah, ini jangan sampai melakukan hal yang demikian. Taib, ini munafik di dalam ilmu akidah.
Dan inilah yang dimaksud di dalam Al-Qur'an sebagai innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik adanya di mana? Di ujung neraka, di dasar neraka, di pangkal neraka. Udah nempel sama bagian yang geseng-gesengnya tuh. Ya. Munafik yang seperti ini. Munafik yang dalam definisi ilmu tauhid tadi, dalam definisi ilmu akidah tadi, ya. Karena di dalam akidah itu ada yang muslim kholis, yaitu orang yang beriman lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada yang munafik ngucapin 2 kalimat syahadat tapi hatinya kufur, ya. Ada yang kufur, ada yang nggak beriman dan tidak membenarkan. Ini jelas-jelas kufur. Ada yang kufur, ada yang beriman tapi tidak membenarkan. Dia beriman, maksudnya beriman gimana? Percaya Allah itu ada, percaya Allah Maha Kuasa, percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi nggak mau meyakini. Ini juga kufur. Nggak mau ngucapin 2 kalimat syahadat, ini juga kufur. Dan di akhirat tidak selamat, seperti Abu Jahal. Jangan dipikir Abu Jahal itu nggak percaya kalau Allah itu Maha Satu. Jangan dipikir Abu Jahal itu nggak percaya kalau seandainya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Abu Jahal percaya Nabi Muhammad utusan Allah, tapi membenarkan apa mendustakan? Mendustakan, makanya jadi kufur, ya. Statusnya jadi kafir. Ada orang yang membenarkan di dalam hati, membenarkan di dalam hati, mengimani di dalam hati, tapi lisannya nggak ngucapin 2 kalimat syahadat. Apa hukumnya? Di mata kaum muslimin kufur, tapi nanti di hadapan Allah dia selamat. Nah, yang kayak begini kita hanya diperintahkan untuk berinteraksi dengan mereka atas dasar apa yang kita lihat dan kita ketahui. Ngucapin 2 kalimat syahadat, udah muslim, udah, dia adalah saudara kita seiman. Tapi di dalam hatinya terdapat kekufuran yang nyata, jelas. Kebijakannya juga nggak pernah bersama kaum muslimin. Urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tidak sekali-kali dibebankan untuk tahu status dan isi hati orang. Itu Sayyidina Usama bin Zaid. Kurang dekat apa dengan Nabi? Hibbi Rasulillah. Bapaknya orang kesayangan Rasulullah, beliaunya juga adalah orang kesayangan Rasulullah. Perang, sering kita bawa kisah ini. Begitu perang lawan musuh, duel 1 lawan 1, jengkang musuhnya. Punya kesempatan Sayyidina Usamah untuk membunuh orang tersebut, ya. Begitu pedang mau nusuk leher, orang tersebut ngucapin 2 kalimat syahadat, ya. Ini kalau kita pakai hawa nafsu kita, bukan pakai ilmu tadi, ini orang munafik apa orang mukmin yang terpojok dan ngucapin 2 kalimat syahadat? Munafik kalau pakai hawa nafsu. Kenapa? Ya, dia mengucapin 2 kalimat syahadat cuma nyari selamat gitu. Apa nyari? Cuma nyari selamat supaya enggak dibunuh. Sejatinya nih orang adalah kafir, ya. Cuma nyari selamat doang dia biar enggak dibunuh. Pada saat itu pikiran Sayyidina Usama bin Zaid mirip-mirip sama pikiran kita. Ditembas saya itu orang sampai meninggal. Datang ke Nabi informasinya, datang ke Nabi informasinya.
Apa pertanyaan Rasulullah kepada sahabat? Sahabat nih Pak, bukan Muslim 2024 yang kebanyakan terkena hoax. Yang kebanyakan terkontaminasi dengan berita hoax. Ini sahabat, belum ada zaman WA, belum ada zaman kamera yang diambil dari sudut yang berbeda dengan green screen, ya. Belum ada teknologi EA, belum ada. Semua masih murni, sehingga otaknya tidak terkontaminasi dengan racun-racun berita dusta. Tapi manakala Sayyidina Usama bin Zaid melakukan hal tersebut, apa pertanyaan Nabi? Afala syaqaqta ala qalbi? Nabi nggak senang dengan tindakan Sayyidina Usama. Kenapa kamu bunuh dia? Ya Rasulullah, saya tebas dia karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat supaya lari dari kematian. Cuma nyari selamat. Jawaban Nabi kayak gitu. Emang lu belek dadanya sampai lu tahu isi hatinya? Kalau ternyata dia benar-benar beriman karena Allah, mau apa ente? Allah. Kata Sayyidina Usama, andai kata kejadian itu saya belum jadi muslim. Ya, maksudnya beliau malu dalam status sebagai seorang muslim melakukan kesalahan yang sebegitu fatal. Kalau masih belum beriman ngelakuin kesalahan kayak begitu, ya, begitu beriman kehapus semua dosanya. Sekarang udah jadi mukmin melakukan tindakan kesalahan yang demikian. Jadi kalau sekarang kita ada di 2024 yang udah ada teknologi meta, udah ada teknologi EA, udah ada teknologi pengambilan gambar, udah ada teknologi editing, udah ada teknologi green screen, masuk berita ke handphone kita, jangan gampang percaya, ya. Dan mudah otak kita diisi dengan berita-berita hoax, sehingga kadang-kadang kita gampang memvonis orang fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik dalam definisi akidah tadi. Nggak boleh. Hati-hati. Lisan kita berbahaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita anggap peci kita, gamis kita, kemudian baju kita, sorban kita, sarung kita ini, dan keaktifan kita dalam keagamaan akan menyelamatkan kita di hadapan Allah, gara-gara kita dengan mudahnya memvonis orang lain sebagai munafik. Ya, dia ngucapin 2 kalimat syahadat, udah muslim. Ya, terlepas dalam hatinya benar-benar percaya atau enggak. Saat saya enggak terima dengan pemikiran kayak begini, terus mau terima dengan pemikiran siapa? Bukan ini pemikiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali munafik-munafik yang disebutkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Munafik Madinah itu ulama sepakat khususiyah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, setelah itu mana orang yang dibunuh oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali di masa pemerintahan mereka dengan cap munafik? Nggak ada. Yang ada di zaman Sayyidina Abu Bakar adalah murtadin, orang-orang yang murtad. Nah, dan mani'uz zakah, orang yang mengingkari pembayaran zakat. Nah, ini penting. Lalu munafik yang dimaksud di dalam hadis ini siapa? Arti dari munafik di dalam hadis ini adalah ciri-ciri yang ada pada orang yang, atau ciri-ciri yang seperti ini yang ada pada seseorang, inilah yang kemudian akan menyebabkan pemilik ciri-ciri tersebut yusyabih, menyerupai perilaku orang-orang yang munafik dalam definisi agama, sebagaimana dikatakan dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan bahwa
Yang dimaksud dari munafik yang ada di dalam hadis ini bukan munafik dalam definisi akidah. Tapi munafik yang ada di dalam hadis ini adalah bahwa man adhara fi dhahrihi khilafa ma abtana fi qalbihi. Apa yang dia ungkapkan berbeda dengan apa yang dia pendam. Mirip-mirip dengan munafik yang dalam definisi tauhid. Cuman di dalam munafik yang definisi tauhid lebih spesifik lagi, yang diungkapkan adalah Islam, yang disembunyikan adalah kekufuran. Tapi kalau dalam munafik ini secara lebih umum lagi ya. Namun bukan yang dimaksud munafik di sini akan menjadikan pelakunya keluar dari koridor keimanan. Karena kalau kita lihat ciri-cirinya, banyak muslim yang kayak gini. Iya enggak? Banyak mukmin yang kayak gitu. Apa nih itu? Satu, idza haddatsa kadzab. Kalau ngomong dusta. Dan ada satu hadis Nabi yang mesti kita renungi baik-baik. Apa itu? Kafa bil mar'i kadhiba an yuhadditsa bikulli ma sami'. Cukup seseorang itu statusnya dianggap atau dinyatakan sebagai seorang pendusta manakala dia menceritakan semua yang dia dengar, walaupun yang dia dengar fakta. Apaan aja yang dia dengar dia ceritain. Ya, seakan-akan jadi orang yang paling tahu. Semua yang dia dengar, semua yang dia tahu, dia ceritain tanpa ada yang dipilih dan difilter. Ini kata Nabi sudah cukup dikatakan sebagai seorang yang pendusta. Nah, jamaah sekalian, zaman sekarang ini adalah zaman yang terkadang kita merasa bahwa ini adalah baik, nggak taunya kita termasuk kepada golongan pendusta. Ya, termasuk penyebar berita hoax. Itu adalah orang yang di dalamnya terdapat ciri-ciri kemunafikan tadi. Hadats kadzab. Bercerita isinya dusta. Dan zaman sekarang fasilitas untuk atau kemungkinan dan juga faktor pendukung kita untuk berdusta makin gampang. Makanya sering saya sampaikan kepada para jamaah, jangan gampang share apapun di medsos, apalagi video kiriman orang. Jangan, ya, jangan, karena bisa jadi kita termasuk orang yang berdusta tadi. Makanya bahasa Al-Quran kan jelas. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik kepadamu, siapa itu fasik? Murtakibul kabirah au musirrun ala shaghirah. Fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar atau dia terus-terusan bikin dosa kecil. Murtakibul kabair, ngebunuh atau mabok atau zina, durhaka sama orang tua, waliyadzubillah. Ya, kerjasama dengan dukun dalam hal perdukunan mereka. Ya, kalau kerjasama dengan dukun dalam hal yang bukan perdukunan mereka nggak apa-apa. Ya, Bapak punya usaha sablon kaos, dukun datang, "Oi, mau nyablon dong." Ya, nyablon apa? Nyablon kaos buat saya. Apa tulisannya? Dukun milenial misalkan, atau dukun Gen Z, atau dukun lain-lain. Itu kan kerjasama dengan dukun namanya tuh. Boleh nggak? Boleh, karena bukan dalam hal perdukunannya. Ya. Sama satu lagi, boleh interaksi dengan dukun dalam hal perdukunannya.
Dukun beranak mendukun urut. Dukun beranak sama mendukun urut. Boleh itu mah. Walaupun dalam hal perdukunannya, ya. Zaman sekarang udah nggak ada dukun beranak. Ya. Zaman sekarang orang canggih-canggih, bayinya aja bisa kelihatan. Oh, ini anaknya laki, ini anaknya perempuan, ini panjangnya sekian, ya. Ini berat badannya sekian. Subhanallah. Taib. Apa namanya? Kembali tadi pada pembahasan fasik, ya. Al-musir ala shaghair. Orang yang kagak bosan-bosannya berbuat dosa kecil. Ya. Gibah sampai berepisode-episode. Ada jam tayangnya. Tiap hari bergibah. Sehari 3 kali. Ada jam tayang pagi lagi beli sayuran. Jam tayang siang sambil biakin kutu. Jam tayang sore sambil nunggu tukang jamu. Terus-terusan begibah. Ini namanya fasik. Inja akum fasik. Kalau datang orang fasik kepada kalian, fatabayyanu. Verifikasi dulu beritanya, divalidasi dulu datanya. Bener nggak nih yang dia sampaikan? Ini kadang-kadang mohon maaf, ya. Terutama pengguna media sosial dan WhatsApp yang umurnya di atas 60 tahun atau di atas 50 tahun, ya. Mohon maaf, kayak bapak-bapak yang ada di sini nih, ya. Ini hasil survei orang yang umur di kisaran umur bapak-bapak ini yang paling sering kalau ngirim ke grup WA apa aja dikirim sama dia. Apaan aja dikirim sama dia. Ya. Sampai kadang-kadang ya Allah. Ya. Logikanya tuh enggak digunakan. Makanya kita dalam beberapa kesempatan yang lalu dai-dai se-Jabodetabek, walaupun enggak banyak ya yang masuk ke dalam daftar majelis muashalah, itu kita kumpulkan, kita bikinin seminar EA, Artificial Intelligence, ya. Ini mohon maaf Pak Haji kan tampilannya keren banget, pakai peci putih, pakai sorban, megang buku. Saya foto sama anak zaman sekarang, kalau usil, ini foto bapak bisa bergerak tiba-tiba sampingnya lagi ngerendengin biduan. Lagi ngerendengin biduan dan bisa gerak-gerak. Bahkan kerutannya bisa hilang. Kerutannya bisa hilang. Apa enggak bahaya coba? Dan ini sudah hal yang banyak Bapak ketahui, ya. Yang banyak Bapak ketahui. Oleh karena itu, apa yang kita terima di media sosial kita, terutama video tuh ataupun foto, itu jangan mudah kita percaya. Ada tokoh agama luar biasa, ya, cuma ijtihad politiknya berbeda dengan salah satu faksi tertentu. Waduh, dikirimin di grup yang terkadang mohon maaf, grupnya isinya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama yang sayangnya juga terpengaruh dengan berita hoax tersebut. Oh, fulan mengunjungi gereja ini, ya, ikut merayakan Natal dan lain-lain sebagainya. Ternyata fotonya hasil editan. Allah. Orang zaman sekarang itu kalau mau fitnah gampang banget. Ya. Bapak duduk begini. Di belakangnya tiba-tiba interiornya bagus banget, seakan-akan Bapak lagi ada di villa di Bali. Nggak taunya apa? Duduk depan pos ronda, belakangnya kasih green screen. Belakangnya kasih green screen. Kita dikasih tayangan pesawat
ngebom. Kita dikasih tayangan macem-macem. Tapi nggak taunya apa? Kalau game mungkin masih bisa kelihatan. Ini seakan-akan tayangannya asli. Oh, ini kejadian di Libya, kerusuhan, pemimpinnya zolim. Oh, ini kejadian di Irak, bla bla, segala macam. Nggak taunya apa? Yang dia buat persis sama kayak dia bikin film laga. Kapalnya kapal bohong-bohongan, tanknya tank bohong-bohongan, disebar dengan masif di media-media mainstream, disebar dengan masif di media yang besar. Terus di situ ada reporter yang lagi berdiri ya dengan make up yang utuh, di belakangnya gedung-gedung hancur. Keren banget itu, gedung hancur kayak begitu, muka nggak cemong sama sekali. Make upnya bisa utuh ya. Alisnya tetap tereng, bulu matanya tetap melengkung, di belakangnya sedang terjadi kekacauan. La ilaha illallah. Terus kemudian disebar kemana-mana. Kita ikut menyebar tersebut. Apa enggak kita termasuk orang yang menjadi pendusta? Makanya kalau ada apa-apa, tabayyun. Bapak sudah tabayyun, sudah yakin bahwa ini beritanya asli, saya mau sebar. Jangan dulu, pikir dulu, ada baiknya enggak? Ada baiknya apa enggak? Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon. Pertanyaan saya, kenapa Nabi pakai bahasa falyaqul khairon bukan falyaqul haqqo? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata yang baik. Kenapa berkata yang baik? Bukan berkata yang fakta, bukan berkata yang kebenaran. Karena berkata baik itu sudah pasti, yang pertama fakta, yang kedua nggak ada mafsadat. Ya. Tapi kalau orang berkata yang hanya sekedar fakta, belum tentu dia menghindari kerusakan. Artinya apa yang dia sampaikan, yang dia ucapkan, bisa jadi itu benar-benar fakta, nyatanya kayak gitu, tapi justru malah melahirkan kerusakan, kekacauan. Dan konsep kebaikan itu adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Dihilangin dulu mafsadatnya. Kalau potensi kerusakannya udah nggak ada, silakan disampaikan. Kalau ada potensi kerusakan, jangan disampaikan. Contoh, misal, ya, ibu-ibu nih, ya, ibu-ibu ngeliat suami temen ibu lagi ngeboncengin perempuan. Ibu punya temen besti. Ya, misalkan Bu Astuti punya besti Bu Dewi. Bu Dewi punya laki Bang Udin. Ini Bu Tuti ngelihat itu motor kayak motor Bang Udin. Oh iya bener, karena ibu saking seringnya main ke rumah bininya, apal plat nomornya. Gelota si Udin cina ngebonceng-bonceng. Mohon maaf ini jadi kebiasaan ke Cianjur Pak Haji. Jangan-jangan. Janganlah, jangan berani-berani maksudnya gitu ya. Jangan berani, jangan nakal. Ya Pak Haji malah lagi nasihatin saya, jangan berani, jangan nakal. Wah selingkuh nih dia nih, boncengin perempuan, direkam. Direkam. Ini harus saya sampaikan kepada istrinya. Ini kebenaran bukan kira-kira? Kebenaran kan? Ini kita sedang mengilustrasikan aja. Ini kan keinginan untuk menyampaikan kebenaran. Tapi apakah sudah pasti baik? Belum tentu. Ini mah pasti selingkuh. Kalau ngojek mah pakai seragam. Ini nggak pakai seragam. Ini nggak pakai
nggak pakai seragam Gojek. Lagian kalau ngojek mah HP-nya ada di atas setang. Ini di atas setang nggak ada HP-nya. Pasti selingkuh ini mah. Begitu dilihat, ntar lu saya ikutin dulu. Loh. Kok nganternya ke Fafe Hotel Cipondo? Ya, ke Fafe Hotel. Atau loh, kok nganternya ke Oyo? Lo kok ke ya kalau selingkuh ke Narita naik motor mah kurang level lah. Ya minimal kalau selingkuhnya di Narita ya punyanya Sigra lah. Ya kalau Fafe Hotel kalau bawanya motor masih cocok. Oh. Dikirim, pasti selingkuh. Dikirim ke istrinya. Melihat videonya, istrinya langsung naik pitam apa naik darah nih? Suaminya pulang, baru buka pintu, ngucapin assalamualaikum aja belum, langsung ditimpa pakai kopi panas. Kenapa mah? Sudah belagu-lagu aja kamu, hidup masih numpang aja sama saya, pakai selingkuh segala. Selingkuh apa? Ini ada buktinya. Bukti yang mana? Ini videonya. Video apa? Tuh, papa lagi ngeboncengin perempuan berangkat ke Fafe Hotel. Pasti selingkuh kan? Ya Allah mah, papa ngojek. Ngojek apa? Kalau ngojek pakai seragam papa jatuh. Basah, kecomberan. Handphonenya mana? Nggak ada buat. Tadi begitu bapak udah order, bapak okein, bapak mau berangkat, HP-nya kepleset, kelindes. Ya, bukan banyak alasan. Faktanya yang kayak gitu nih. Ini faktanya yang kayak gitu. Bukan si laki-laki ini banyak alasan. Memang faktanya dia jaketnya jatuh, terus HP-nya kelindes. Bukan suaminya yang lagi bikin alasan. Ini kan yang bikin tuduhan siapa? Kita lagi mengilustrasikan orang yang ingin menyampaikan kebenaran menurut prasangka dia, yang ternyata itu malah justru menghancurkan. Suaminya yang jujur, bukan si ibu yang tadi videoin, ya. Akhirnya gara-gara tuh si ibu yang ngirim-ngirim kayak begitu, padahal dia berangkat ke sono ke Fafe Hotel emang cuma nganterin, abis itu balik lagi, dikasih tahu tuh HP-nya hancur, dikasih tahu dari dalam jok nih, jaketnya bau comberan, baru siapa yang nyesel? Siapa yang salah? Cuman kan orang udah keburu kesampio kopi panas. Iya enggak? Orang udah keburu kesampio kopi panas. Itu kebenaran yang dia sampaikan, bener dia ngeliat, dia bawa perempuan lain. Tapi narasi yang dia rubah atau narasi yang berangkat bukan dari pengetahuan yang sesungguhnya, karena dia merasa bahwa ini lagi berangkat selingkuh, pada akhirnya apa? Membuat seseorang menjadi berada di dalam konflik. Iya, kalau begitu disiram pakai air panas suaminya masih sabar. Kalau begitu disiram air panas suaminya nggak sempet untuk ngejelasin, langsung naik pitam, bininya digampar. Bininya pulang ngadu sama keluarganya, keluarga bininya datang lagi bawa golok. Suaminya yang disiram pakai air panas ngelihat keluarga bininya datang bawa golok, pulang dia ke rumah orang tuanya manggil encang-encingnya bawa golok, apa nggak jadi tawuran? Makanya apa bahasa Al-Quran? Antusibu qauman bijahalah, qaum bukan fard. Gara-gara kamu nggak mau tabayun, sehingga yang menjadi rusak satu kaum, satu kelompok. Bijahalah karena kegeblegan kamu. Saya nggak mau bilang goblok, kalau goblok ntar jadi pada berangkat umroh. Saya bilang geblek aja, ya. Nah, jadi jarak berangkatnya cuma jarak ke Banten aja. Berangkat aja. Gitu jemaah sekalian ya. Jadi jangan serta-merta apa yang kita lihat langsung kita percaya, dan jangan apa-apa yang kita anggap sudah pasti benar langsung kita main share. Ingat,
konsepnya tadi. Fakta kita lihat. Kalau saya share, baik enggak? Baik itu apa kriterianya? Prioritasnya darul mafasid. Kalau saya share, ada kemungkinan kerusakan, enggak usah. Oh, kalau begitu Anda diam terhadap kebenaran, Anda salah. Salahin Nabi Muhammad yang ngasih saya opsi untuk diam. Nabi kan yang kasih opsi falyakul khairon au liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Jadi diam itu, Pak, ya. Diam karena ingin menghindari masalah, diam karena ingin supaya tidak ada kerusakan yang terjadi. Nah, ini adalah bagian dari melaksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting. Artinya sehingga kita menjadi manusia itu yang benar-benar alaman hajin nubuwah. Enggak apa aja kita ceritakan, enggak apa aja kita sampaikan, enggak apa aja kita percaya, ya. Ingat, hati-hati, WA Anda bisa menjadi musuh terbesar di akhirat Anda nanti di hari kiamat. Yang kedua, idza wa'ada akhlaf. Kalau janji mendustakan. Ya, kalau janji menyelisihi janjinya. Nah, janji yang mana yang masuk, yang apabila menyelisihi termasuk ke dalam ayatun nifaq, yaitu janji yang ketika dia berjanji memang tidak ada niat untuk menunaikan. Tapi kalau seseorang berjanji yakin di dalam hatinya niat untuk menunaikan, lalu kemudian dia tidak tunaikan, maka ini nggak jadi masalah. La itsma alaih, tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Tapi memang dari awal ngejanjiin sudah niat nggak menunaikan. Kalau orang yang ngejanjiin niat menunaikan, tapi kemudian dia tidak tunaikan, ini nggak berdosa dan nggak masalah, karena orang yang punya azam yang kuat untuk menunaikan apa yang dia janjikan, dan pada saat dia menjanjikan dia ingin menunaikannya, ini tidak akan menunaikannya kecuali karena ada udzur. Ya, kecuali karena ada udzur. Ini emang dari awal dia mah ngejanjiin doang. Ngejanjiin dengan bahasa-bahasa manis doang. Ya, dengan bahasa-bahasa yang indah doang, walaupun sejatinya dia nggak mau menunaikan. Woi bro, doain gue nih. Doain apa? Mau jual tanah. Wih, keren. Tanah yang di mana? Samping Benteng Betawi. Siapa yang mau beli? Raffi Ahmad. Buat bikin waterboom. Ini lumayan nih kalau laku. Pokoknya ente kalau tanah aneh laku, aneh persen. Wis, berapa persenannya? Ya cukuplah buat ngopi ngerokok setahun. Lumayan, kata dia. Kalau sehari saya ngopi sama ngerokok habis 50.000, sebulan udah 1,5 juta. Dikali setahun udah berapa tuh? 14 juta. 18 juta. Udah 18 juta. Cakep nih. Doa doang komisinya 18 juta. Ustadz aja berdoa belum tentu diamplopin 18 juta. Kata dia tuh. Udah. Waduh, dia doain. Laku tuh tanah. Malam tahun baru ditelepon. Ya. Selebrasi keberhasilan jual tanah. Boy, datang nih. Kemana? Nih lagi bakar-bakar tahun baru, tanah kejual, komisi ente cair. Wah mantep, langsung gasken, kagak pakai rem, nggak pakai rem. Sampai di rumah yang baru laku tanahnya, mana komisi? Tanah udah laku, masya Allah. Nih dikasih amplop, cipen tipis, ngecek, isinya cek. 18 juta masa amplopnya tipis. Cek ini mah. Begitu disobek isinya gocap. Isinya 50.000.
Lah kok 50.000 katanya komisinya bisa buat ngopi setahun. Nih lu pakai yang 50.000 beli rokok Samsung Refill sebungkus sama kapal api 1 saset. Lu minum dari jam 11 malam sampai jam 1 malam. Itu ngopi setahun. Minum malam tahun baru. Minum kopi dari tahun 2024 sampai tahun 2025. Ini nih janji tapi mengingkari. Udah ngomong sama bininya, 18 juta mah bisa buat nyewa pila ntar di Anyer. Nggak taunya sampai sana cuma dapat gocap. Iya juga ya, gocap bisa juga buat ngopi setahun. La ilaha illallah. Yang terakhir, idza tumina khana, apabila diberikan kepercayaan dia mengkhianati kepercayaan tersebut. Diamanahkan untuk menyampaikan, dia tidak sampaikan. Diamanahkan untuk dijaga agar jangan disampaikan, malah justru dia menyampaikan. Diamanahkan untuk menentukan yang paling maslahat, justru yang dia tentukan adalah yang mudarat. Nah, ini bagian dari tanda-tanda kemunafikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, times up. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat. Wallahu a'lam.